Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ribirianti dengan NIM 2311127 dan rekan saya Triwulandari dengan NIM 2311129. Saya Fajar Rizky dengan NIM 2311132. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan membuat sebuah video untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami di SD Negeri 11 Pangkal Pinang. Baiklah, yang pertama adalah langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama dengan pengajuan surat izin observasi. Kegiatan penelitian ini diawali dengan mengajukan surat permohonan izin observasi ke pihak akademik. Kemudian pengajuan surat ini bertujuan untuk memperoleh izin resmi sebagai syarat melakukan observasi dan penelitian di sekolah yang dituju. Kemudian kami melakukan penerbitan dan pengantaran surat. Setelah surat izin observasi diterbitkan oleh pihak akademik, kemudian kami melakukan mencetak surat tersebut dan mendatangi sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari obser kami tersebut. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Bagaimana awal dengan pihak sekolah, yaitu dengan menyampaikan surat izin dan menjelaskan rencana kegiatan observasi. Setelah dilakukan konfirmasi, pihak sekolah memberikan persetujuan untuk melaksanakan observasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah koordinasi dengan guru PAI. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, peneliti atau kami melanjutkan koordinasi dengan guru pendidikan agama Islam sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran yang akan diobservasi. Langkah selanjutnya adalah wawancara awal guru PAI. Kami melakukan wawancara awal dengan guru PAI untuk menggali informasi mengenai kondisi pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Langkah selanjutnya kami mengidentifikasi permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI tersebut, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pembelajaran PAI, khususnya yang berkaitan dengan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, penentuan kelas yang diobservasi. Setelah permasalahan teridentifikasi, peneliti meminta izin kepada guru PAI untuk menentukan kelas yang akan dijadikan objek observasi. Penentuan kelas dilakukan melalui diskusi dengan guru PAI agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, penyusunan observasi angket. Peneliti menyusun instrumen penelitian berupa angket yang akan digunakan untuk mengukur minat belajar peserta didik, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyusunan angket disesuaikan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, pelaksanaan observasi pembelajaran. Setelah instrumen angket selesai disusun, peneliti kembali ke sekolah untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas yang telah ditentukan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran PAI dan aktivitas peserta didik. Selanjutnya, penyebaran angket kepada seluruh peserta didik. Pada saat observasi berlangsung, peneliti menyebarkan angket kepada peserta didik untuk memperoleh data terkait minat belajar dan faktor-faktor pendukung pembelajaran PAI. Baiklah, selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Pendekatan ini mengombinasikan keunggulan dari metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu desain penelitian. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya berfokus pada data berupa angka yang menggambarkan kecenderungan umum, tetapi juga menggali makna di balik fenomena melalui kata-kata, wawancara, atau deskripsi mendalam. Pendekatan campuran memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai objek yang diteliti karena mengintegrasikan aspek empiris dan interpretatif secara seimbang. Selanjutnya itu lokasi dan subjek penelitian. Lokasi peneliti ini dilaksanakan di SDN 11 Pangkal Pinang yang terletak di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sekolah negeri yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan memiliki mata pelajaran pendidikan agama Islam ataupun PAI yang terintegrasi dalam kurikulum nasional. Selanjutnya itu subjek. Nah, yang pertama itu ada guru pendidikan agama Islam di SDN 11 Pangkal Pinang. Guru PAI dijadikan subjek penelitian karena memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran dan menjadi faktor penting yang mempengaruhi minat belajar siswa. Guru itu merupakan fasilitator, motivator, sekaligus teladan dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam di sekolah. Melalui wawancara dengan guru PAI. Selanjutnya itu siswa kelas 5 SD N11 Pangkal Pinang.
Siswa kelas 5 dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka merupakan peserta didik yang sudah cukup memahami pembelajaran PAI, di mana minat belajar terhadap eh, mata pelajaran baru termasuk PAI telah dipelajari dan diimplementasikan di kelas. Yang selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner, yang kedua yaitu wawancara, dan yang ketiga observasi langsung. Ketiga metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, hasil secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga hasil peneliti dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 11 Pangkalpinang. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan penelitian campuran atau mixed method, kedua analisis ini dilakukan secara terpadu agar dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 11 Pangkal Pinang. Selanjutnya, untuk langkah-langkah memasukkan hasil penelitian yang kami lakukan akan kami tampilkan dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ribirianti dengan rekan saya Fajar Rizky dan Tri Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah uji mean dan standar deviasi, uji validitas dan reliabilitas, serta uji korelasi dari hasil observasi kami di SD Negeri 11 Pangkal Pinang, di mana instrumen observasi yang kami gunakan yaitu menggunakan skala Likert. Langsung saja, yang pertama langkah-langkah uji mean dan standar deviasi. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi SPSS, lalu mengklik bagian variable view. Nah, lalu isi variabel dari hasil instrumen observasi yang telah didapat. Di sini sudah kami isi. Kemudian kami menggunakan 20 butir soal. Di sini sudah kami isi variabelnya sebanyak 20 butir soal. Kemudian jika kita sudah mengklik bagian data view, ini adalah data view, lalu masukkan dari 20 soal yang telah diisi pada bagian variable view. Nah, selanjutnya jika sudah diisi semua, selanjutnya kita akan mengklik bagian analyze. Selanjutnya klik descriptive statistik, kemudian klik descriptive. Nah, masukkan semua butir soal. Dan pindahkan ke sebelah sini. Selanjutnya klik OK. Berdasarkan tabel deskriptif statistik, rata-rata mean yaitu 20,90 yang tertinggi. Hal ini menunjukkan kecenderungan responden memberikan penilaian yang positif terhadap variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, untuk uji validitas dan reliabilitas, langkah awalnya sama dengan uji mean dan standar deviasi tadi. Isi semua data yang didapat, lalu baru input datanya dengan cara input data, klik analyze, kemudian pilih scale. Setelah pilih scale, selanjutnya reliability, kita pilih ini, reliability analyze. Nah, masukkan butir soal satu persatu. Langsung kita blok. Kita pindahkan satu persatu. Terus
Nah, setelah terisi semua, selanjutnya kita klik statistik. Selanjutnya centang scale if item delete. Selanjutnya klik continue dan oke. Nah, jadi untuk melihat validitasnya dilihat dari correct item total correlation yang ini R hitung, dan butir soal dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari 0,378. Jadi dari hasil uji datanya terdapat 4 butir soal yang dinyatakan tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dari 0,378, yaitu pada nomor 9, 11, 13, 17, 23. Jadi mohon maaf, sebanyak 5 soal yang tidak valid. Nah, selanjutnya uji reliabilitas. Ini langkahnya sama dengan uji validitas, tinggal kita melihat pada kolom Chromback alpha di bagian sini. Nah, jika berdasarkan hasilnya suatu instrumen dinyatakan reliable jika nilai Chromback alpha ini lebih besar dari 0,70. Jadi di sini hasil output nilai Chromback alpha secara keseluruhan adalah 0,895 untuk 4 variabel utama. Selain itu, untuk setiap butir soal individu, nilai alpha berada pada rentang 0,887 hingga 0,895. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi atau reliable. Selanjutnya adalah untuk uji korelasi. Yang pertama, kita klik Analyze. Selanjutnya, kita klik Correlate. Klik Bivariate. Nah, pindahkan satu persatu. Kemudian person, klik person. Lalu klik OK. Nah, jadi berdasarkan hasil output, minat belajar dan gaya belajar ini memiliki hubungan positif paling kuat dengan nilai R 0,469 dan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya, semakin baik gaya mengajar guru, maka akan semakin tinggi pula minat belajar siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.